Entah angin politik apa yang kemudian berhembus sehingga Mas Hasto dan juga Ibu Koni Bakri, seorang pengamat intelijen di Indonesia yang menurut saya sangat disegani, ini tiba-tiba begitu tergesa-gesanya kemudian turun gunung untuk menyambangi abang kita Faisal Akbar dengan podcast beliau yaitu Uncensored yang di dalam perbincangan mereka bicara tentang adanya informasi A1. Ya, ini informasi yang paling valid terkait dengan katanya bahwa Mas Hasto ditarget, filenya sudah siap untuk ditersangkakan. Sehingga Mas Hasto mulai juga memborbardir ruang publik dengan informasi A1-nya tentang Jokowi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, nah teman-teman kembali saya ingatkan ya, siapa cepat dia dapat ya. Beranilah mengambil resiko di dalam konteks melakukan perburuan ya, perburuan karena ini bicara tentang isu yang sangat hangat terkait dengan kaplingan hunian di sekitar IKN ya 10 sampai 15 menit dan hanya dengan 1 juta teman-teman bisa memiliki sebidang tanah 10 kali 20. Silakan cek ya bagaimana prosedurnya dan seterusnya di website bukanpartaipolitik.com dan teman-teman akan dilayani nanti di sana di nomor yang tertera di advertisingnya. Kembali kepada persoalan kita terkait dengan informasi A1. Saya juga mau membagikan teman-teman ya, tapi ini secret ya. Waduh, secret. Informasi bukan informasi A1 tapi informasi A7. Ini apalagi ini informasi A7. Ya, kita akan bahas nanti sebentar ya. Saya mau lihatkan buku ini. Terlebih dahulu ada satu buku tentang personal branding ya, kunci kesuksesan berkiprah di dunia politik ya. Ini buku yang lama ya, ditulis oleh Dewi Harun ya, dan diberikan kata pengantar oleh Hamdi Muluk, guru besar psikologi politik Universitas Indonesia. Nah, buku ini sebenarnya nggak sempat saya baca sebenarnya, jadi laju membeli buku dengan laju membaca itu sepertinya ada gap yang begitu tinggi sehingga tidak ada waktu. Nah, saya membayangkan para elit-elit politik, bahkan akademisi-akademisi yang terjun di bidang politik secara praktis itu, saya sangat yakin bahwa ruang untuk membaca itu sangat sedikit sehingga yang lebih menonjol itu biasanya emosi dan prasangka. Jadi tidak ada lagi bicara tentang validasi informasi dan sebagainya. Nah, dalam buku ini ada hal-hal yang menarik ya yang mau kita bacakan di sini ya. Sering muncul pertanyaan kira-kira begini, apa kira-kira yang menjadi faktor kunci kesuksesan dalam marketing politik di tengah ya situasi pasar politik yang sudah sedemikian hyper kompetitif sekarang ini ya. Ini berbicara tentang faktor kunci kesuksesan. Harus saya katakan bahwa sampai kapanpun tidak ada rumus atau konsep yang dibuat manusia yang sanggup memberikan jaminan pasti ada atas pertanyaan seperti itu. Ibaratnya orang main bola, pasti tidak ada panduan yang bisa menjamin secara pasti bahwa Anda menang ya. Saya ulangi yang saya garis bawahi atau saya underline, ibarat orang main bola, pasti tidak ada panduan yang bisa menjamin secara pasti bahwa Anda akan menang. Nah, ini juga ya, kita kembali kepada persoalan Mas Hasto dan Bu Koni ini yang membawa informasi A1, saya membawa informasi A7 ya. Informasi A7 itu apa? Ya informasi yang bisa 100% salah. Sorry. Ya, ini karena ada banyak sekali ya. Saya juga heran kalau orang bicara politik, akademisi, para elit-elit itu sepertinya kalau bicara di ruang publik itu sudah 100% benar semua gitu, nggak tergoyahkan. Saya kira itu adalah sebuah kerentanan ya, sign quote kebohongan yang paling besar yang kita katakan, yang harus kita sampaikan. Bahwa siapapun tidak kebal dari sebuah kesalahan, termasuk Rocky Gerung, sekalipun boleh tidak mengakui dan yang lain-lain ya. Saya kira informasi A1 ini patut untuk dicurigai. Bukan A1, A7 yang saya bawa ini patut dipertanyakan ulang, benar atau tidak, ya silakan saja. Tapi saya mau bicara tentang bukan A7-nya saya, tetapi A1-nya, ya. Koni Bakri yang mengatakan bahwa mendapatkan informasi dari informasi A1. Nah, kita tahu teman-teman, informasi A1 ini kan informasi yang di dalam ruang publik digunakan untuk mengatakan bahwa informasi ini datang dari orang dalam,
orang terdekat, orang yang ikut ambil bagian dalam konteks mendengar atau mungkin merumuskan dan sebagainya yang merupakan satu jenis informasi yang bukan hanya dipercaya tetapi valid gitu loh, valid. Jadi sudah betul ya seperti itu. Jadi kalau mengatakan informasi A1, kalau kemarin-kemarin itu kan memang ada informasi yang mungkin belum informasi A1 lah, mungkin informasi A4, A5 ya, A6 ya. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori informasi A1, A2, A3, ini kan sistem coding Badan Intelijen ya, yang dulu dikembangkan oleh, kalau tidak salah, oleh seorang perwira angkatan laut ya, yang kemudian semasa Perang Dunia Kedua ini dipercayakan untuk mendesain tentang sistem coding intelijen, di mana kalau tidak salah itu ya diciptakan oleh John Hendrik Godfrey ya. Itu ya itulah, mudah-mudahan tidak salah ini karena ini informasi A7 ya. Baik, teman-teman. Jadi kita bicara tentang sistem coding, sistem informasi dalam kode-kode A1. Nah, ini yang dibawa oleh Bu Koni Bakri ini kan menyangkut tentang bahwa ada informasi A1 walaupun beliau menyembunyikan sumbernya ya. Tetapi ya silakan saja. Tapi kita garis bawahi informasi A1. Informasi A1 itu valid gitu ya. Artinya sudah itu dia. Makanya mungkin itulah yang kemudian membuat Mas Hasto terdorong untuk mengimbangi informasi A1 itu dengan meledakkan informasi mungkin A2 lah, A2 atau 3 lah, yang juga hampir setara dengan A1 yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu Senko terlibat dalam konteks kriminalisasi ya terhadap Anies ya, Pak Anies dan sebagainya. Nah, inilah kita tidak tahu persis dia di balik semua ini sistem informasi yang dipakai itu seperti apa. Tetapi saya ingin mau mengatakan bahwa ya seringkali bagi kita sekarang itu sistem informasi intelijen yang sifatnya A1 itu menurut saya sudah seperti tidak A1 lagi ya. Kalau A1 itu sebenarnya kategorinya sangat tinggi, artinya bukan hanya tentang validitas, kebenaran, ya kepastian dari sebuah informasi, tetapi juga kepastian dari sebuah tindakan. Kalau dalam konteks ranah politik itu, sekalipun sebuah informasi itu sifatnya A1, kan ada di meja pimpinan itu, ya sudah ada yang sistem informasi intelijen A1, A2, A3. Nah, tinggal keputusan politik dari pemimpin A1 itu segera dieksekusi atau tidak ya. Nanti dia dikatakan A1 kalau kemudian pimpinan mengatakan eksekusi ya. Seperti itu, tekan tombol dan kemudian file itu kemudian dikerjakan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian disebutkan A1 dan kemudian tidak terjadi, saya kira itu bukan informasi A1. Informasi A1 melekatkan dirinya pada berdasarkan final decision by leader ya. Jadi keputusan akhir oleh seorang pemimpin ya, dalam hal ini adalah presiden ya. Tentu karena sekali lagi mentersangkakan seseorang itu bukan hanya persoalan dia salah atau tidak salah. Mentersangkakan seseorang itu menyangkut tentang harga yang harus dibayar kalau orang ini diambil ya. Misalkan kalau si A diambil, dibawa ke kantor polisi dan ditersangkakan, diproses dan sebagainya, kan akan ada gejolak masyarakat, ada pembelanya, ya kemudian ada ya yang saling akan bernyanyi dan sebagainya. Jadi rantai masalah itu akan dihitung. Dia nanti akan berkembang kemana, dan bisa dihadang nggak, dihadapi nggak. Harga yang harus dibayar, apakah lebih katakanlah memberikan keuntungan dibandingkan dia didiamkan. Karena banyak sekali file-file yang ada di meja seorang pemimpin itu tetap dibiarkan seperti itu. Ya, untuk apa? Karena dianggap waktunya belum tepat, momentumnya belum tepat, dan sebagainya. Nah, di samping percakapan tentang hal itu, kan kita menarik ketika Mas Hasto selalu mengatakan terkait dengan persoalan keterlibatan Jokowi ini dalam konteks pemenangan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan juga Manado yang diresahkan ya, include dari Sumatera Utara. Mengapa kemudian sepertinya Mas Hasto dan juga yang lain itu panik? Apakah ada informasi A1? Saya kira saya harus menafsir itu dalam hermeneutik politik. Ini mau mengatakan begini. Saya kira kalau Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, ya Sumatera Utara, Bali jatuh ya di luar kemenangan, dimenangkan oleh PDIP, tidak dimenangkan oleh PDIP maksudnya, maka inilah momentum di mana kehancuran PDIP terjadi ya.
Karena itu memang segala upaya dilakukan untuk bisa mengamankan Jawa Timur, mengamankan Jakarta, mengamankan Jawa Tengah, Sumatera, Bali, dan juga Sulawesi Utara sebagai basis penyumbang terbesar suara PDIP selama kurun waktu kontestasi politik di belakangan selama ini. Jadi itulah yang kemudian membuat bagaimana segala cara dalam konteks ya ini berbanding terbalik. Yang saya maksudnya segala cara itu bukan cara-cara yang tidak baik ya, tapi segala cara yang positif yang bisa dilakukan itu dilakukan. Bahkan ketika dalam posisi ini Bu Kony Bakri mencoba untuk memberikan sinyal peringatan kepada Mas Hasto dan kemudian Mas Hasto merespon itu dengan kemudian meledakkan informasi A2 A3-nya terkait dengan desain kriminalisasi tadi. Saya kira itu semua berkaitan satu dengan yang lain. Cuma persoalannya kalau tuntutan ya harapannya PDIP kan supaya Jokowi itu tidak usahlah hadir dalam konteks keterlibatan dengan biarkanlah pilkada itu berjalan, publik kemudian berpesta dan sebagainya tanpa Jokowi dan sebagainya. Jadi seolah-olah mau mengatakan begini, kalau Jokowi itu tidak campur tangan cawe-cawe dengan segala macam argumen tentang partai coklat lah, tentang bansos lah dan sebagainya, maka PDIP akan memenangi pertarungan itu. Tapi kalau tidak, ya kalau Jokowi maju nanti ya itulah yang menjadi sebuah penyebab. Saya kira kan seperti yang dikatakan tadi, ibarat orang main bola, ya pasti tidak ada panduan yang bisa menjamin secara pasti bahwa kita akan menang atau Anda akan menang. Ya, tidak ada jaminan kalau Jokowi tidak turun gunung PDIP menang, ya, dan tidak ada jaminan juga kalau ketika Jokowi turun, ya, pasti Jokowi akan memenangkan itu. Semuanya tidak, semuanya kembali kepada masyarakat, kepada rakyat. So karena kalau begitu, saya kira menurut saya tarik ya persoalan informasi A1 itu. Informasi A1 itu biarlah itu menjadi milik dari ya final decision ya leader bagi kita pemimpin politik kita Pak Prabowo atau presiden manapun nantinya. Jadi kita cukup bermain pada level A2, informasi A2, A3, bahkan kita para konten YouTuber ini ya bermain aja lah di area informasi A5 dan A6 bahkan A7 ya seperti yang saya tesiskan tadi, bukan partai politik.